Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Selamat mengikuti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita. Terlebih pada siang hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, syukur nikmat marilah kita wujudkan dalam bentuk aplikasi taqwallah, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangannya dalam bingkai kecintaan kepadanya. Karena dengan taqwallah inilah Allah SWT akan menyelesaikan segala masalah kehidupan kita, baik masalah di dunia, lebih-lebih masalah di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala kesulitannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini akan kami sampaikan khutbah yang singkat dengan tema Muslim itu adalah seorang dermawan. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina amwalihim haqqun ma'lum lisaili wa mahrum. Yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat halu'a, keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Ayat ini memberikan satu penjelasan pada kita semua. Manusia cenderung bersifat halu'a. Apakah itu halu'a? Ia ditafsirkan dengan dua ayat, yaitu di dalam surah Al-Ma'arij ayat 21 dan 22. Sebuah perangai buruk, suka berkeluh kesah lagi kikir. Ketika ia tertimpa kesulitan, hatinya terasa sempit, goncang, dan mudah berputus asa. Ketika beroleh nikmat dan kebaikan-kebaikan, ia bersikap kikir, yaitu kikir dari hak Allah dan kikir dari hak sesama manusia. Tentu tidak semua manusia berperilaku demikian. Seorang muslim, apalagi seorang mukmin, semestinya tidak halu'a. Mengapa? Karena seorang muslim itu istiqomah di dalam menegakkan perintah Allah, yaitu sholatnya. Dalam ayat di atas disebutkan kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya secara istiqomah. Dengan sholat hati kita menjadi tentram. Juga dengan sholat perbuatan keji dan mungkar dapat ditahan. Maka seorang mukmin yang sholatnya istiqomah dan benar, ia tidak gampang berkeluh kesah, apalagi berbuat kikir. Karena kesulitan
atau kemudahan baginya mengandung hikmah yang baik. Bahkan sebagian sahabat memandang kesulitan sebagai satu nikmat. Kadang suatu kesulitan, bahkan musibah, justru mendatangkan kebaikan berupa rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kesabaran. Dan nikmat Allah dapat diwujudkan dengan syukur, akan mendapatkan kebaikan pula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, seorang muslim, apalagi mukmin, semestinya tidak halua. Mengapa? Karena seorang mukmin menyadari bahwa pada hartanya ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Orang yang meminta-minta dalam surat Al-Ma'arij dikatakan as-sa'il, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa disebut dengan al-mahrum. Dan orang-orang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. As-sa'il adalah orang yang meminta-minta. Terhadap orang semacam ini terdapat hak bagi dia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bagi orang yang meminta-minta terdapat hak meskipun ia datang mengendarai kuda. Bagi orang yang meminta-minta terdapat hak meskipun ia datang mengendarai kuda. Hadis riwayat Abu Dawud dari hadis dari Abu Sufyan As-Sauri. Adapun al-mahrum seperti didefinisikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang yang bernasib buruk. Ia tidak memiliki bagian dalam baitul mal, tidak memiliki pendapatan dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat menopang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang miskin bukanlah orang yang keliling dan engkau memberinya sesuap atau dua suap makanan dan sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kekayaan yang mencukupinya, sedangkan orang lain tidak mengetahuinya sehingga bersedekah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.